Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdawan MPM 1931020099 dari Prodi Studi Agama semester 3 yang dengan mata kuliah tafsir yang diampu oleh Bapak Muhammad Rifai Ali, yang saya ingin mempresentasikan ayat-ayat tentang masyarakat dan kepedulian sosial. Yang pertama, tafsir surat Al-Ra'd ayat 11, yang artinya bagi manusia dan malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada peduli pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Tafsir ini dalam ayat ini menerangkan tentang kezaliman manusia. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tingkah laku mereka sendiri. Jadi dalam keruntuhan suatu negara atau bangsa itu menyebabkan keruntuhannya itu tergantung oleh sikap dan peran orang itu sendiri. Nah, kezaliman dalam ayat ini sebagai tanda rusaknya kemakmuran suatu bangsa. Nah, sudah dijelaskan di atas. Terus kita lanjut dalam ayat selanjutnya, surat Al-Hujarah ayat 11 dan sampai 13, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok lebih dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok lebih baik dari wanita yang mengolok-oloknya. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Nah, seburuk-buruk panggilan suatu yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan hai orang-orang yang beriman, jangan jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya dan sudah mati? Yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Surat Al-Hujarah ayat 11 dan sampai 13. Dalam ayat ini juga Allah menjelaskan adab-adab dalam tafsir, adab-adab atau budi pekerti yang harus berlaku di antara sesama kaum muslimin, dan juga menjelaskan beberapa fakta dan menambah kekukuhnya persatuan Islam, yaitu menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada orang lain. Jadi kita harus menjauhkan sifat-sifat, oh itu tetangga kita tuh gini-gini gitu. Jadi kita harus buang negatif dan harus berpositif. Terus selanjutnya menahan diri dari mata-matai keaiban orang lain.
Jadi kita harus menjauhkan diri dari sikap-sikap seperti itu. Terus selanjutnya menahan diri dari mencela dan menggunjing orang lain. Jadi kita harus biasanya kaum wanita yang sering-sering menggunjing atau sering-sering berkata kerabat atau tetangganya. Dan dalam ayat ini juga Allah menerangkan bahwa semua manusia dari suatu keturunan, maka kita tidak layaknya menghina saudara sendiri. Nah, dan Allah juga menjelaskan bahwa dengan Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan bergolong-golongan, dan tidak lain adalah agar kita saling mengenal dan saling menolong sesamanya. Karena ketakwaan, kesolehan dan kesempurnaan jiwa itulah bahan-bahan kelebihan seorang atas yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika dapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.